Udah lanjut, lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reki Andika, BP 170026. Asal lokal ISI 10, mata kuliah perbankan. Oke, saya akan menjelaskan tentang jawaban soal UAS saya. Nomor 1, fintech adalah kegiatan dari finansial teknologi, sebuah inovasi teknologi yang ditujukan untuk melengkapi dan mempermudah transaksi keuangan di masyarakat. Fintech bersaing dengan institusi keuangan tradisional untuk menghadirkan layanan finansial ke masyarakat luas. Di Indonesia sendiri sebenarnya industri ini sudah muncul sejak paruh terakhir dekade tahun 2000-an. Akan tetapi perkembangan fintech lebih sering dan peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki smartphone pada paruh kedua dekade 2010-an. Pada tahun 2015, berdirilah Asosiasi Fintech Indonesia yang menaungi perusahaan-perusahaan yang bergelut di bidang ini. Sejak itu jumlah perusahaan fintech di Indonesia terus berkembang hingga saat ini terdapatlah 1.003 perusahaan fintech yang tercatat di OJK. Jenis-jenis fintech adalah payment, clearing, dan settlement. Fintech kategori payment, clearing, dan settlement adalah finansial teknologi yang bergerak di bidang pembayaran dan clearing, baik itu yang dilakukan oleh perusahaan keuangan besar, perusahaan teknologi, maupun Bank Indonesia. Contohnya aplikasi payment gateway, aplikasi dompet digital seperti OVO, GoPay, Dana. Nomor 2, aggregator. Aplikasi atau website fintech jenis aggregator bertugas untuk membantu konsumen mengumpulkan data-data keuangan tertentu hingga konsumen bisa menentukan keputusan terbaik. Contohnya adalah Cek Aja, sebuah fintech yang menginformasikan perbandingan data-data pinjaman dan asuransi dari banyak lembaga keuangan di Indonesia. Contoh lainnya adalah aplikasi Financial Planner, Finansialku. Nomor 3, manajemen risiko dan investasi. Jenis yang ketiga adalah perusahaan fintech yang bergerak di bidang manajemen risiko dan investasi. Fintech jenis ini menyediakan layanan bagi pengguna yang ingin berinvestasi ke pasar modal maupun komoditas. Contoh fintech ini yang menyediakan layanan di seperti Bibit, Bareksa, Stockbit, dan lainnya. Nomor 4, fintech lending. Jenis fintech menurunkan layanan yang keempat adalah fintech lending, merupakan teknologi keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk dipinjamkan ke masyarakat yang lain. Fintech lending atau P2, P1 lending. Ini bisa dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama, fintech lending sesuai dengan target konsumen. Ada fintech lending yang menargetkan pinjaman dari UMKM. Dan ada juga menargetkan ke perusahaan menengah hingga besar. Oke, saya akan menjawab nomor 2 lagi. Nomor 2, jawabannya adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dan dengan teknologi yang pada akhirnya akan mengubah modal bisnis konvensional. Konsumen awalnya harus bertatap muka dengan penjual membawa sejumlah uang tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan menggunakan pembayaran yang dapat dilakukan dengan hitung detik. Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini telah
didominasi oleh pengguna teknologi informasi dengan tuntutan hidup serba cepat. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah, menurut Financial Stability Board, ada 4 jenis fintech. Yang pertama, payment clearing dan settlement. Ini adalah fintech yang memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun dilakukan Bank Indonesia, seperti Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dalam kurung BIRTGS, Sistem Clearing Nasional BI dalam kurung SKNNBI, hingga BI Scriptless Security Settlement System. Contohnya Kartuku, Doku, iPayMu, Finance, dan Sendit. Kedua, agregator fintech ini mengumpulkan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Startup ini memberikan perbandingan produk, menilai dari harga, fitur, hingga manfaat. Contohnya Cek Aja, Cermati, dan Kredit Gogo, dan Tunaiku. Ketiga, manajemen risiko dan investasi. Fintech ini memberikan layanan seperti robo-advisor, perangkat lunak yang memberikan pelayanan perancangan keuangan, platform, trading, dan insurance. Contohnya Beraksa, Capremi, dan Raja Premi. Keempat, peer-to-peer lending dalam kurung P2 P1. Fintech ini dipertemukan antara memberi pinjaman atau investor dengan para pencari pinjaman dalam satu platform. Nanti para investor akan mendapat bunga dari dana yang dipinjamkan. Contohnya Modalku, Investri, Amarta, Coinworks. Oke, saya akan melanjutkan soal nomor 4. Jelaskan yang maksud peer-to-peer lending beserta contoh. Fintech ini mempertemukan antara pemberi pinjaman, investor, dan pencari pinjaman dalam satu platform. Nantinya para investor akan mendapatkan bunganya dari dana yang dipinjamkan. Contohnya Modalku, Investec, Amarta, dan Coinworks. Oke, saya akan melanjutkan nomor 5. Soalnya, jelaskan yang masuk dengan microfinancing dan berikan contohnya. Jawabannya adalah jasa keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman jumlah kecil dan penyediaan jasa keuangan terkait yang ditunjukkan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan program ini dibuat adalah dikarenakan mungkin banyak orang miskin yang tidak berani mengunjungi bank. Mereka merasa tidak layak masuk ke tempat yang mewah. Yang disebut zaman sekarang adalah insecure. Dan merasa diacuh karena penampilannya. Contohnya Bank Mandiri, Koperasi Kredit, Koperasi Keuangan, Simpan Pinjam. Oke, saya akan melanjutkan bagian 7. Jelaskan. Oke, kita akan menjawab soal nomor 7. Jelaskan yang dimaksud dengan mata uang kripto. Mata uang kripto merupakan mata uang yang kian populer dalam beberapa tahun terakhir di dunia. Ada banyak jenis uang kripto yang beredar. Jika dibedakan secara kata per kata, kriptorensi berasal dari kata kriptografi yang berarti kode-kode rahasia, dan surensi yang berarti mata uang. Dengan kata lain, uang kripto adalah mata uang virtual yang dilindungi oleh kode rahasia. Secara sederhana, uang kripto merupakan mata uang yang memiliki sandi-sandi rahasia yang cukup rumit
yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini. Uang kripto adalah, dikutip oleh Investopedia, mata uang kripto merupakan mata uang yang digital yang dijamin dengan kriptografinya, yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk dipalsukan atau dibelanjakan ganda. Kriptografi sendiri merupakan metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode. Konsep kriptografi sebenarnya sudah ada sejak zaman Perang Dunia Kedua dahulu, yaitu digunakan oleh Jerman memakai kriptografi untuk mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak terbaca oleh pihak sekutu. Cara kerja mata uang kripto ada 3 kunci yang melekat dengan cara kerja mata uang kripto, yaitu digital, terenkripsi, dan desentralisasi. Hal ini berarti tidak sama seperti mata uang konvensional seperti mata uang dolar AS, euro, bahkan Indonesia, bahkan rupiah. Kripto tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat manapun yang menjadi secara teoritis kebal terhadap campuran tangan atau manipulasi pemerintah. Sehingga tugas dalam mengontrol dan mengelola data mata uang ini dipegang oleh pengguna mata uang kripto melalui internet. Bitcoin merupakan mata uang kripto yang pertama. Prinsip mata uang kripto sudah dijelaskan oleh Satoshi Nakamoto dalam sebuah tulisan yang berjudul Bitcoin, sistem mata uang elektronik peer-to-peer yang dapat akses melalui Bitcoin. Di dalam tulisan tersebut, Nakamoto mendeskripsikan proyek aset uang kripto tersebut sebagai sistem pembayaran elektronik yang berlandaskan bukti kriptografi, jadi bukan sekedar kepercayaan semata. Bukti kriptografi tersebut dalam bentuk transaksi yang diverifikasi dan dicatat dalam program disebut dengan blockchain atau jenis-jenis kripto. Jenis uang kripto. Jika tertarik melakukan perdagangan aset kripto atau uang kripto, Anda harus mengetahui terlebih dahulu bahwa setidaknya ada 10.000 jenis mata uang kripto yang saat ini diperdagangkan. Namun saat ini beberapa negara tidak menerapkan istilah kriptorensi. Ini dikarenakan istilah tersebut cenderung menganggap bahwa kripto sebagai mata uang digital yang dapat jadikan pembayaran. Nyatanya, tidak semua negara menerima kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Sejauh ini, negara yang sudah melegalkan kripto sebagai alat pembayaran adalah El Salvador. Negara-negara lainnya masih banyak yang berkutik dengan pengaturan kripto. Di Indonesia sendiri ada 229 aset investasi kripto yang telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti. Berikut ini jenis mata uang kripto terpopuler atau memiliki kapasitas pasar terbesar dalam dolar AS. Yakni Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano, Dogecoin, Litecoin. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Jelaskan yang masuk dengan sifat desentralisasi pada mata uang kripto. Oke, jawabannya adalah sistemnya yang menganut sistem desentralisasi. Hal ini berbeda dengan mata uang fiat yang memiliki otoritas pengaturan pusat seperti bank sentral. Mengenal konsep sistem yang diterapkan pada mata uang kripto, kemungkinan Anda untuk menilai apa kualitas maupun keamanan dari uang yang akan jadi sasaran penanaman modal. Tentu, Anda sebagai investor tidak ingin mengalokasikan uang untuk sesuatu yang sama sekali tidak dikenal cara kerjanya, bukan? Maka dari itu, mari kita pelajari terlebih dahulu, yaitu desentralisasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Jenis-jenis kripto yaitu
Ripple, Cardano, Litecoin, Monero, EOS, Tether, Agrecoin, Bitcoin, Ethereum, Anacoin, dan Sinorium. Oke, saya akan melanjutkan pertanyaan ke-10. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa itu SLIC. SLIC adalah sistem yang menggantikan peran penting dari SID yang dikelola oleh pihak Bank Indonesia. Di awal tahun 2018 lalu, proses Bank Indonesia checking yang menggunakan sistem SDI tersebut sudah digantikan dengan sistem SLIC yang dikelola oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat OJK. SLIC atau OJK adalah suatu sistem informasi yang di dalamnya dikelola oleh pihak OJK agar bisa mendukung pelaksanaan tugas pengawasan serta layanan pada informasi bidang keuangan. Penjelasan ini sesuai dengan surat edaran OJK yang tercantum dalam nomor 50/SEOJK /03/2017 terkait pelaporan dan permintaan informasi debitur. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 juga diputuskan bahwa pihak Bank Sentral Indonesia wajib mengalihkan layanan SDI-nya kepada pihak OJK. Selain itu, OJK dengan pihak Bank Indonesia memiliki wewenang yang sama dalam mengatur sistem informasi pihak debitur agar mampu menjaga kesehatan bank. Lalu, hadirnya SLIC juga akan membuat pihak Bank Indonesia, OJK, atau lembaga penjamin simpanan bisa saling terkoneksi dengan baik, sehingga hal ini akan membuat ketiga lembaga tersebut saling mengakses informasi seperti laporan hasil pemeriksaan pihak bank, laporan keuangan bank, dan juga berbagai informasi penting lainnya. Dilansir dari laman resmi Kontan, SLIC OJK adalah suatu sistem diciptakan dengan menghimpun apa saja keperluan industri, keperluan OJK, keperluan lembaga lainnya. Jadi, kehadiran SLIC OJK akan membuat setiap lembaga keuangan mampu menyampaikan laporan debitur. Diharapkan agar setiap informasi dan pihak debitur bisa terjaga dengan aman dan terkendali. Oke? Sekian penyampaian hasil UAS saya. Mohon maaf kalau banyak memiliki kekurangan karena sudah beberapa kali ngetek video tidak terekam. Oleh karena itu, saya akhiri. Nama saya Muhammad Reki Andika, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.